Pecinta bola, kembali lagi di HW Channel, update berita bola setiap hari. Oke, kali ini kita akan membahas beberapa berita menarik di dunia sepak bola. Yang pertama datang dari Manchester United. Dikabarkan Sir Alex Ferguson sekarang resmi kembali ke Manchester United sebagai penasehat klub yang konon katanya memiliki pengaruh besar di manajemen Manchester United atau MU. Nah, ini menarik saya bahas. Kenapa? Karena di sini Manchester United sedang membangun era baru di bawah manajer barunya itu Erik ten Hag, di mana sebelum menandatangani kontrak dengan Manchester United, Erik ten Hag itu meminta kubu Manchester United atau kubu MU itu memberikan keleluasaan pada dirinya untuk mengatur atau menjalankan klub ini sebagaimana yang dia inginkan. Dengan datangnya Fergie sebagai penasehat klub yang konon katanya itu pengaruhnya itu sangat kuat di kubu manajemen, di sini keadaannya bisa melemahkan posisi Erik ten Hag. Sebagaimana kita ketahui beberapa hari yang lalu itu terjadi pertemuan di Carrington ya, antara Cristiano Ronaldo dan juga agennya Jorge Mendes beserta dengan perwakilan Manchester United. Di sini ada John Murtough, Sir Alex Ferguson dan Erik ten Hag. Nah, patut dicermati bahwasanya kehadiran Fergie di sini untuk apa peranannya? Karena ini adalah masalah internal MU, masalah internalnya si Erik ten Hag bersama pemainnya, sehingga seharusnya menurut saya Erik ten Hag itu adalah orang yang memutuskan apa yang harus dilakukan. Jadi menurut saya kurang baik, kurang pas lah ketika Sir Alex Ferguson itu ikut campur di internal MU. Ya, kita memang tahu bahwasanya Sir Alex Ferguson itu adalah manajer legendarisnya MU ya. Dia mempersembahkan 13 gelar Premier League untuk MU, tapi dia sudah pensiun. Kita tarik mundur ke belakang. Setelah Sir Alex Ferguson pensiun, dia menunjuk David Moyes untuk menggantikannya. Kemudian setelah dari David Moyes berganti ke Louis van Gaal, kemudian ke Jose Mourinho, kemudian dia ke Ole ya. Dari keempat manajer MU tersebut, siapa yang tidak hebat? Mereka hebat. Tapi kenapa mereka tidak bisa leluasa membangun Manchester United? Karena mungkin di sini masih ada andil dari Sir Alex Ferguson yang ikut campur masalah internal. Ya, menurut saya sebaiknya Sir Alex Ferguson itu setelah pensiun ya sudah, letakkan jabatannya, tidak usah ikut campur di dalam masalah internal di MU. Dia cukup menikmati setiap akhir pekan pertandingan yang dimainkan MU, entah itu di kandang ataupun away. Itu sudah cukup menurut saya. Karena apa? Karena sebagaimana kita ketahui si manajer itu membutuhkan keleluasaan dalam membangun timnya. Bagaimana mereka bisa leluasa apabila si Alex Ferguson itu masih ikut campur di dalam masalah internal mereka. Ya, menurut saya ya ini ya, kembali lagi ini menurut saya. Jadi kalau bagi teman-teman yang kurang setuju bisa nanti tuliskan di kolom komentar. Oke? Jadi kita kembali ke sekarang. Saat ini pula Sir Alex Ferguson masih ikut-ikut dalam masalah Ronaldo. Kalau saran saya itu udah lepasin aja, tinggal nikmati tiap akhir pekan MU main ditonton. Jadi menurut saya Fergie lebih baik melepaskan apapun yang ada di Manchester United. Fergie cukup mengikuti perkembangan Manchester United sebagai supporter yang memiliki kebebasan untuk dapat masuk ke stadion menyaksikan pertandingan tanpa harus membayar ataupun apapun. Lebih baik seperti itu. Karena apa? Karena dari keempat manajer sebelumnya, ketika Sir Alex Ferguson itu ikut-ikut masalah internal MU, tidak ada satupun manajer yang bisa dikatakan
mencapai kesuksesannya. Mungkin hanya Van Gaal yang bisa membawa MU juara Piala FA, kemudian Jose Mourinho yang bisa mempersembahkan Piala Eropa. Tapi selebihnya itu tidak ada yang berprestasi seperti zaman Fergie, karena menurut saya adalah ada campur tangan dari seorang Fergie. Itu menurut saya. Kita bisa ambil contoh ke Liverpool, di mana legenda mereka si siapa namanya, saya lupa tuh, legenda si Liverpool, siapa ya, Shankly itu setelah pensiun mereka tidak melibatkan si Shankly ini ke dalam internal klub mereka. Bukan berarti mereka tidak respect terhadap si legenda, tapi ini adalah upaya Liverpool untuk membangun suatu tim yang baru, yang mana si manajer mendapatkan keleluasaan untuk membangun ulang timnya. Nah, tidak ada salahnya apabila MU harus mencontoh rival mereka Liverpool yang dengan tegas tidak melibatkan legenda-legendanya dalam urusan internal atau urusan manajemen tim kesayangan mereka. Dan terbukti walaupun lama, tapi Liverpool saat ini itu menjadi salah satu tim terbaik di samping Manchester City tentunya di dunia, dan kecil sekali tim lain yang bisa mengalahkan Liverpool. Seperti itu tanggapan saya ya. Oke, berita yang kedua itu datang dari berita transfer. Diberitakan Chelsea ingin membajak Marc Cucurella yang sedang melakukan negosiasi dengan Manchester City. Nah, sebagaimana kita ketahui, Brighton beberapa hari yang lalu itu menolak proposal dari Manchester City ya. Manchester City menawarkan 40 juta pounds tapi ditolak oleh Brighton, dan dari berita yang saya baca, Manchester City tidak ada keinginan untuk menaikkan penawaran tersebut. Nah, di sini Chelsea ingin menikung si pemain Spanyol. Jadi Marc Cucurella ini itu adalah bek kiri, kelahiran Spanyol, usianya 24 tahun. Dia juga bisa main sebagai center back. Musim lalu bermain di Brighton dan dia merupakan lulusan dari La Masia. Pernah dipinjamkan dari Barcelona ke Eibar pada musim 2018-2019, kemudian di musim berikutnya 2019-2020 itu dipinjamkan ke Getafe, dan di musim 2020-2021 menjadi pemain permanen di Getafe sebelum musim 2021 sampai dengan 2022 itu bermain di Brighton. Nah, di Brighton sendiri musim lalu si pemain ini mencatatkan 35 penampilan dan mencetak 1 gol. Nah, ini menarik karena Chelsea yang 3 kali ditikung sekarang ingin menikung tim lain yang akan merekrut pemain ya. Kita tahu sendiri Chelsea sudah ditikung lewat Barcelona ketika ingin menggait Lewandowski, Raphinha, dan yang terbaru adalah Konde. Sekarang Chelsea ingin menikung City dalam perburuan Marc Cucurella. Nah, ini mungkin kalau dari sisi Chelsea itu si Marc Cucurella ini bisa dikatakan akan menjadi penggantinya si Alonso yang kabarnya akan pindah ke Barcelona. Dan jika si Alonso pindah ke Barcelona, maka bek kiri Chelsea hanya menyisakan Ben Chilwell. Itu pun dia juga habis sembuh dari cedera, dan nampak beralasan sih kalau Chelsea ini ingin menggait si Cucurella ini. Sedangkan dari kubu Manchester City, sebagaimana diketahui, City habis ditinggal bek kirinya Zinchenko ke Arsenal, yang mana juga tinggal menyisakan satu pemain di posisi bek kiri, yaitu si Joao Cancelo. Nah, si City ini ingin merekrut Marc Cucurella itu sebagai pelapis Cancelo,
yang mana mungkin kualitasnya juga nggak terlalu jauh berbeda ya dengan Cancelo. Ditambah Cucurella ini adalah lulusan La Masia, yang mana mungkin si Cucurella ini dianggap akan lebih cepat beradaptasi dengan strategi yang akan diterapkan oleh Pep. Seperti itu. Nah, ini menarik nih, kita tunggu bagaimana kelanjutan transfer dari si Marc Cucurella ini. Nah, oke, untuk yang ketiga kita kembali lagi ke MU. Ini ada yang menarik. Diberitakan MU siap melunasi tunggakan Barcelona kepada Frenkie de Jong. Sebagaimana kita ketahui ya, Barcelona punya hutang. Barcelona punya hutang gaji 17 juta pound atau sekitar 254 miliar kepada Frenkie de Jong. Namun yang menarik ini di sini tidak mungkin MU akan membayarkan utangnya Barcelona itu secara langsung. Itu tidak bisa karena yang punya utang itu Barca bukan MU. Nah, ini mungkin cara pelunasannya MU mungkin akan menambahkan biaya transfer yang telah disepakati ya. Kalau nggak salah udah kedua tim sudah sepakat 85 juta euro, itu akan ditambahin untuk si Barca itu melunasi utang De Jong. Nah, tapi menarik karena De Jong ini masih tarik ulur ya terhadap Barca, di mana dia mengatakan stay. Tapi menurut saya Frenkie de Jong itu selama ini mengungkapkan bahwa dia ingin stay di Barca, dia tidak ingin pindah. Bahkan agennya pun juga mengatakan demikian. Menurut saya itu Frenkie de Jong sedang memainkan strategi supaya Barca mau melunasi hutangnya. Karena apa? Karena Barca itu beberapa kali, bahkan Xavi juga sudah berbicara dengan De Jong supaya De Jong itu mau untuk meninggalkan Barcelona. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwasanya sebenarnya Frenkie de Jong itu tahu bahwa dirinya itu memang diminta untuk pergi, tapi si Barca itu masih punya utang sama dia. Jadi istilahnya De Jong itu mengungkapkan dia tidak mau pergi supaya Barca memberikan hutangnya, kemudian apabila sudah lunas barulah De Jong akan memikirkan apakah dia akan pergi atau tidak. Dan menurut saya itu De Jong sebenarnya tertarik ke MU karena apa? Karena dari berita-berita yang saya baca tidak ada satupun statement dari Frenkie de Jong dan agennya yang mengatakan bahwa dia tidak ingin pindah ke MU. Jadi selama ini Frenkie de Jong dan agennya itu hanya mengatakan dia ingin stay di Barca dan ingin bermain di Liga Champions. Tidak ada satu statement pun yang mengatakan bahwa si Frenkie de Jong tidak ingin ke MU. Ya mungkin kalau dari teman-teman mempunyai berita yang merangkum bahwasanya Frenkie de Jong mengeluarkan statement bahwasanya dia tidak ingin ke MU, bisa taruh linknya di komentar supaya saya bisa baca. Oke? Jadi ini kesempatan MU sebenarnya masih ada walaupun Chelsea juga dikabarkan sudah masuk ke dalam perburuan Frenkie de Jong ini. Namun saya pikir saga transfer Frenkie de Jong ini akan menemui titik terang ketika Barcelona itu sudah membayarkan hutangnya kepada Frenkie de Jong. Itu akan lebih clear ya untuk Frenkie de Jong. Nah, ini kita tunggu nanti apa yang akan terjadi dengan transfer Frenkie de Jong ini. Oke, mungkin itu dulu untuk hari ini. Untuk berita menarik lainnya akan kita update di next video. Thank you for watching.